Kita terbiasa berpikir bahwa realitas adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa diukur, disentuh, atau dibuktikan. Namun, jika kita melihat lebih dalam, realitas justru terbentuk dari apa yang tidak ada, dari ruang kosong, dari ketiadaan, dari kekosongan yang memberi makna pada keberadaan. Bayangkan sebuah halaman kosong. Dalam keadaan kosong, halaman itu memiliki potensi tak terbatas. Ia bisa menjadi puisi, lukisan, atau bahkan sekadar ruang untuk merenung. Namun, ketika terlalu banyak coretan memenuhi permukaannya, makna justru memudar dalam kebisingan. Seperti itulah realitas kita. Kita membangun hidup bukan hanya dari apa yang kita miliki, tetapi juga dari apa yang kita lepaskan. Seorang musisi memahami bahwa jeda dalam musik sama pentingnya dengan nada yang dimainkan. Seorang pelukis tahu bahwa ruang kosong di antara warna-warna menciptakan keseimbangan yang indah. Dalam kehidupan sehari-hari, justru ketiadaan seringkali membentuk makna yang lebih dalam. Kehilangan seseorang mengajarkan kita arti kehadiran. Sunyi mengajarkan kita nilai dari sebuah suara. Ketidaktahuan mendorong kita mencari pemahaman. Namun, realitas yang kita persepsi mungkin tidak sejelas yang kita kira. Apa yang kita anggap sebagai kenyataan hanyalah refleksi dari apa yang kita pilih untuk perhatikan. Ketika kita kehilangan sesuatu, kita merasa seolah-olah dunia berubah. Padahal, yang berubah bukan dunia itu sendiri, melainkan cara kita melihatnya. Realitas bukan sekadar kumpulan fakta, melainkan konstruksi dari harapan, ketakutan, dan ingatan kita. Dalam ruang kosong di antara peristiwa dan emosi, kita menemukan makna sejati. Jika kita ingin memahami realitas dengan lebih dalam, kita harus belajar melihat bukan hanya apa yang ada, tetapi juga apa yang hilang. Dalam kehidupan yang penuh dengan kebisingan dan aktivitas, kita seringkali mengabaikan kekuatan yang tersembunyi dalam ketiadaan. Kita diajarkan bahwa semakin banyak yang kita miliki, entah itu harta, pengetahuan, atau pengalaman, maka semakin besar pula keberadaan kita. Namun, apakah kita pernah mempertimbangkan bahwa justru dalam kekosonganlah letak kekuatan sejati? Lihatlah keheningan. Dalam keheningan, suara hati kita menjadi lebih jelas. Para pemikir besar seperti Nikola Tesla dan Albert Einstein memahami bahwa ide-ide brilian tidak lahir dari kebisingan, melainkan dari ruang kosong dalam pikiran yang memberi tempat bagi imajinasi untuk berkembang. Leonardo da Vinci, dalam kejeniusannya, seringkali menatap ruang hampa sebelum menciptakan mahakaryanya. Meditasi adalah bukti nyata bagaimana ketiadaan adalah sumber kekuatan. Saat kita duduk diam, tanpa memegang apapun, tanpa berusaha mencapai sesuatu, justru di sanalah kita menemukan kedamaian dan kejernihan. Keheningan bukanlah kehampaan, melainkan wadah bagi semua kemungkinan. Dalam fisika, ruang kosong di antara benda-benda tidak sekadar ketiadaan, tetapi tempat di mana energi mengalir. Seperti langit luas yang memberi ruang bagi burung untuk terbang, atau jeda dalam musik yang menciptakan harmoni, ketiadaan membentuk esensi dari segala sesuatu. Orang yang memahami kekuatan ini tidak takut pada kesunyian, tidak gelisah saat menghadapi kehampaan. Mereka mengerti bahwa dalam ketiadaan ada potensi tak terbatas, bahwa ruang kosong bukanlah kekurangan, melainkan peluang. Maka, jangan takut pada kekosongan dalam hidupmu. Jangan resah saat segalanya terasa hening. Justru dalam ketiadaan, kita bisa menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Kata-kata lebih dari sekadar sarana komunikasi. Ia adalah cetak biru yang membentuk realitas kita. Setiap kata yang kita ucapkan bukan hanya menyampaikan makna, tetapi juga menciptakan batasan bagi apa yang kita pahami, rasakan, dan bahkan alami. Pikirkan ini, tanpa kata untuk menggambarkan sesuatu, bisakah kita benar-benar memahami keberadaannya? Dalam beberapa budaya, tidak ada kata untuk kesepian, dan karena itu, mereka tidak pernah merasa benar-benar sendiri. Sebaliknya, dalam bahasa lain, ada puluhan kata untuk menggambarkan cinta, masing-masing menangkap nuansa yang berbeda. Apa artinya ini? Bahasa bukan hanya cerminan dunia kita, tetapi juga alat yang membentuknya.
Ketika kita menyebut sesuatu sebagai masalah, pikiran kita memperlakukannya sebagai beban. Tetapi jika kita mengubahnya menjadi tantangan, tiba-tiba ada ruang untuk pertumbuhan. Sebuah kata dapat membelenggu atau membebaskan kita. Mereka yang menguasai bahasa dengan cermat, baik itu pemimpin, penyair, atau filsuf, memahami bahwa kata-kata adalah kekuatan yang bisa menggerakkan dunia. Sejarah telah menunjukkan bagaimana bahasa digunakan sebagai alat kontrol. Dari propaganda politik hingga dogma keagamaan, mereka yang menguasai narasi adalah mereka yang mengendalikan pikiran manusia. Bahkan dalam kehidupan pribadi, kata-kata yang kita tanamkan dalam diri sendiri, "Aku tidak cukup baik, aku pasti bisa," menjadi kenyataan yang kita jalani. Namun, di balik kendali ini ada peluang. Jika bahasa bisa membatasi kita, maka bahasa juga bisa membebaskan kita. Ketika kita mulai memilih kata-kata dengan kesadaran, kita mulai menciptakan realitas yang lebih sesuai dengan keinginan kita. Jadi, perhatikan kata-kata yang mengalir dalam pikiran dan percakapanmu. Karena di sanalah, secara diam-diam, realitasmu sedang dibentuk. Dunia yang kita lihat bukanlah dunia yang sesungguhnya, melainkan dunia yang kita bentuk berdasarkan pola-pola yang kita kenali. Pikiran kita bukan sekadar jendela yang mengamati realitas, tetapi sebuah mesin yang terus-menerus mencari keteraturan dalam kekacauan, membangun makna dari serpihan-serpihan pengalaman. Pernahkah lihat dua orang menyaksikan peristiwa yang sama, tetapi memiliki kesimpulan yang berbeda? Ini karena realitas tidak datang kepada kita dalam bentuk yang mutlak. Ia disaring melalui lensa pengalaman, keyakinan, dan pola pikir kita. Mata kita mungkin melihat garis-garis acak, tetapi otak kita melihat bentuk. Kita mungkin mendengar suara-suara yang tidak beraturan, tetapi pikiran kita menyusunnya menjadi melodi. Kita membangun realitas bukan dari apa yang ada, tetapi dari bagaimana kita menghubungkan yang ada. Namun, apa yang terjadi ketika pola yang kita gunakan untuk memahami dunia tidak lagi sesuai? Kita menjadi buta terhadap kemungkinan baru. Seorang ilmuwan yang terjebak dalam paradigma lama mungkin tidak melihat teori baru yang revolusioner. Seseorang yang terbiasa melihat kegagalan dalam hidupnya akan terus menemukan bukti untuk mendukung keyakinan itu, bahkan ketika peluang keberhasilan berada tepat di depan matanya. Realitas bukanlah sesuatu yang kita amati secara pasif, tetapi sesuatu yang kita ciptakan secara aktif. Saat kita mengubah pola pikir, kita mengubah realitas kita. Saat kita mulai melihat peristiwa dari sudut pandang yang berbeda, maknanya pun berubah. Jika kita ingin memahami dunia dengan lebih luas, kita harus berani melepas pola-pola lama yang membatasi kita. Kita harus menerima bahwa dunia ini lebih cair dan tak terduga daripada yang kita kira. Karena pada akhirnya, realitas bukanlah tentang apa yang benar atau salah, tetapi tentang bagaimana kita memilih untuk melihatnya. Apa yang kita anggap sebagai dunia nyata mungkin jauh lebih aneh daripada yang kita bayangkan. Fisika kuantum telah mengungkap bahwa realitas bukanlah sesuatu yang tetap dan pasti, melainkan sesuatu yang berubah tergantung pada pengamatan kita. Di tingkat subatomik, partikel tidak memiliki posisi atau keadaan yang tetap hingga seseorang mengamatinya. Ini bukan sekadar teori. Eksperimen telah berulang kali menunjukkan bahwa tindakan mengamati dapat mengubah bagaimana partikel berperilaku. Jika dunia fisik bisa berubah hanya karena kesadaran kita memperhatikannya, apakah itu berarti kesadaran adalah bagian fundamental dari realitas? Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin tidak melihat efek kuantum secara langsung, tetapi prinsipnya tetap berlaku. Pikiran dan perhatian kita menentukan bagaimana kita mengalami dunia. Ketika kita fokus pada kekurangan, hidup tampak penuh dengan keterbatasan. Ketika kita fokus pada peluang, tiba-tiba semesta terasa penuh kemungkinan. Seperti partikel kuantum yang beradaptasi terhadap pengamatan, hidup kita pun terbentuk dari cara kita memandangnya. Beberapa pemikir spiritual dan ilmuwan mulai menyadari bahwa kesadaran bukan sekadar hasil kerja otak, tetapi sesuatu yang lebih mendasar,
mungkin bahkan membentuk struktur realitas itu sendiri. Jika benar, ini berarti kita bukan sekadar pengamat pasif di alam semesta, melainkan bagian darinya yang ikut menciptakan pengalaman. Maka, pertanyaannya bukan lagi apakah kesadaran memengaruhi realitas, tetapi sejauh mana kita bisa mengarahkan kesadaran kita untuk membentuk kehidupan yang kita inginkan. Kita tidak hanya berada di dalam alam semesta ini, kita adalah bagian dari mekanisme yang membuatnya hidup. Dan jika kesadaran memiliki peran dalam membentuk realitas, apakah itu berarti kita memiliki kuasa lebih besar atas hidup kita daripada yang kita kira? Kematian selalu dipandang sebagai akhir, sebuah batas yang tak bisa ditembus. Namun, bagaimana jika kematian bukanlah kehancuran, melainkan transisi? Bagaimana jika ia bukan akhir perjalanan, tetapi hanya perpindahan ke babak berikutnya? Dalam banyak tradisi spiritual dan filsafat kuno, kehidupan dianggap sebagai satu bagian dari siklus yang lebih besar. Tubuh kita mungkin berhenti berfungsi, tetapi kesadaran, jiwa, energi, atau esensi diri kita tetap ada dalam bentuk lain. Fisika modern pun mengonfirmasi bahwa energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, hanya berubah bentuk. Jika kesadaran adalah bentuk energi, mungkinkah ia juga mengikuti hukum ini? Banyak pengalaman mendekati kematian, near-death experiences, menunjukkan pola yang serupa, perasaan damai, perjalanan menuju cahaya, dan kesadaran yang tetap ada meskipun tubuh secara klinis sudah tidak berfungsi. Orang-orang yang mengalami ini sering kembali dengan perspektif baru, bukan takut akan kematian, tetapi lebih memahami bahwa hidup memiliki makna yang jauh lebih luas daripada sekadar eksistensi fisik. Mungkin kita telah salah memahami kematian. Mungkin yang kita takuti bukanlah kematian itu sendiri, tetapi kehilangan kendali, ketidakpastian, atau perpisahan. Namun, jika kita melihatnya sebagai kelanjutan, bukan sebagai akhir, maka ketakutan itu bisa berubah menjadi keingintahuan. Bayangkan hidup seperti sebuah buku. Setiap kehidupan adalah satu bab, tetapi cerita tidak berhenti hanya karena satu bab berakhir. Ada halaman-halaman lain yang menunggu untuk dituliskan, dalam bentuk yang mungkin belum kita pahami. Maka, daripada takut pada kematian, mungkin kita perlu bertanya, bagaimana kita ingin menjalani bab yang sedang kita tulis sekarang? Sebab pada akhirnya, yang benar-benar penting bukanlah bagaimana cerita ini berakhir, tetapi bagaimana kita mengisinya dengan makna. Realitas bukanlah sesuatu yang acak, tetapi memiliki pola tersembunyi yang membentuk segala sesuatu di alam semesta. Dari galaksi yang berputar hingga susunan daun di pohon, semuanya mengikuti prinsip yang sama, matematika yang mendasari keberadaan. Para filsuf kuno percaya bahwa alam semesta adalah sebuah matriks penciptaan, tempat energi dan informasi mengalir dalam keteraturan tertentu. Geometri sakral, seperti rasio emas dan deret Fibonacci, bukan sekadar konsep abstrak, tetapi cetak biru dari realitas itu sendiri. Kita melihatnya dalam cangkang siput, bunga matahari, bahkan dalam proporsi tubuh manusia. Apakah ini hanya kebetulan, atau ada kecerdasan yang lebih besar yang bekerja di balik semua ini? Dalam sains modern, fisika kuantum menunjukkan bahwa realitas tidak solid, tetapi terdiri dari energi yang bergetar pada frekuensi tertentu. Bahkan DNA kita, kode kehidupan, beresonansi dengan pola ini. Jika tubuh kita dan seluruh alam semesta dibangun dari struktur yang sama, maka mungkin kita lebih terhubung dengan keberadaan ini daripada yang kita sadari. Ketika kita mulai memahami bahwa kita bukan hanya pengamat pasif, tetapi bagian dari matriks penciptaan ini, hidup kita berubah. Kita menyadari bahwa segala sesuatu di sekitar kita, termasuk pikiran dan perasaan kita, adalah bagian dari pola yang lebih besar. Dengan kesadaran ini, kita bisa mulai hidup lebih selaras, menciptakan dengan niat, dan memahami bahwa setiap tindakan kita memiliki resonansi yang melampaui diri kita sendiri. Kita bukan hanya makhluk yang berjalan di atas bumi ini, kita adalah ekspresi dari pola yang sama yang membentuk bintang-bintang. Maka, pertanyaannya bukan lagi apakah realitas memiliki struktur tersembunyi, tetapi bagaimana kita memilih untuk berinteraksi dengannya.
Sebab ketika kita memahami pola yang membentuk dunia, kita juga menemukan cara untuk menciptakan realitas kita sendiri. Hidup kita dipenuhi dengan pola, beberapa terlihat, sementara yang lain tersembunyi di balik tabir kebetulan. Pernahkah Anda memperhatikan angka-angka yang terus muncul dalam kehidupan Anda? 1111 di layar ponsel, 222 pada nomor rumah, 333 pada plat kendaraan yang Anda lihat berkali-kali. Apakah ini hanya kebetulan, ataukah alam semesta sedang berbicara dalam bahasa yang belum sepenuhnya kita pahami? Sejak zaman kuno, angka telah dianggap lebih dari sekadar alat hitung. Pythagoras, filsuf, dan matematikawan Yunani percaya bahwa angka adalah esensi dari segala sesuatu. Dalam kepercayaan mistik, angka berulang sering dikaitkan dengan pesan spiritual. 111 sebagai tanda awal baru, 222 sebagai keseimbangan, 333 sebagai dukungan dari energi yang lebih besar. Namun pola angka tidak hanya muncul dalam kehidupan pribadi kita, ia juga tertanam dalam struktur alam semesta. Dari pergerakan planet hingga proporsi tubuh manusia, pola matematis seperti deret Fibonacci dan rasio emas muncul berulang kali. Seolah-olah dunia ini disusun oleh kode tersembunyi, dan kita hanya perlu belajar membacanya. Lalu, mengapa angka-angka ini begitu berpengaruh? Mungkin karena angka adalah bahasa yang tak terdistorsi oleh emosi atau subjektivitas. Mereka hanya ada, menawarkan keteraturan dalam dunia yang tampak kacau. Ketika kita mulai memperhatikan pola angka dalam hidup kita tidak hanya melihat angka, tetapi mulai memahami bagaimana energi bergerak, bagaimana kebetulan bukan sekadar kebetulan, dan bagaimana kita terhubung dengan sesuatu yang lebih besar. Jadi, lain kali Anda melihat angka yang terus muncul, jangan abaikan. Mungkin itu bukan sekadar angka, mungkin itu adalah pesan, dorongan lembut dari alam semesta, mengingatkan Anda bahwa hidup ini lebih terstruktur dan penuh makna daripada yang tampak di permukaan. Apa yang terjadi saat kita mati? Pertanyaan ini telah menghantui umat manusia sejak zaman kuno. Kita terbiasa melihat kematian sebagai akhir, seperti lilin yang padam, menghilang tanpa jejak. Namun, bagaimana jika kematian bukanlah pemadaman, melainkan transisi? Bagaimana jika kesadaran tidak berakhir, tetapi hanya bergeser ke bentuk lain? Neuroscience modern mencoba memahami kesadaran, tetapi tetap menghadapi teka-teki besar. Apakah kesadaran hanya produk otak atau sesuatu yang lebih luas? Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kesadaran mungkin bukan sekadar aktivitas neuron, melainkan sesuatu yang melampaui tubuh fisik kita. Pengalaman mendekati kematian, NDE, seringkali melaporkan perasaan damai, melihat cahaya, atau bahkan menyaksikan tubuh mereka sendiri dari luar. Jika otak telah berhenti bekerja, bagaimana seseorang masih bisa memiliki pengalaman yang begitu jelas? Filsafat Timur telah lama mengajarkan bahwa kehidupan dan kematian hanyalah dua sisi dari koin yang sama. Seperti ombak yang muncul di lautan, kita berpikir bahwa individu adalah sesuatu yang terpisah. Namun, pada akhirnya, ombak kembali ke laut, bukan menghilang, melainkan menyatu kembali dengan sesuatu yang lebih besar. Kesadaran kita mungkin seperti cahaya yang dipantulkan oleh tubuh, bukan berasal dari tubuh itu sendiri. Jika ini benar, maka kematian bukanlah kehancuran, melainkan perubahan keadaan. Seperti air yang menguap menjadi udara, bentuknya berubah, tetapi esensinya tetap ada. Jika kematian hanyalah ilusi, maka mungkin kehidupan pun demikian. Kita tidak sekadar makhluk yang menjalani serangkaian peristiwa, tetapi bagian dari kesadaran universal yang terus berevolusi. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita akan berakhir, tetapi bagaimana kita akan memahami keberadaan kita sebagai sesuatu yang sementara atau sebagai bagian dari sesuatu yang abadi. Di dunia yang dipenuhi suara dan kesibukan tanpa henti, kita sering mengabaikan kekuatan terbesar yang tersembunyi dalam keheningan. Kita menganggap kekosongan sebagai sesuatu yang harus diisi, seakan-akan keberadaannya adalah kekurangan yang perlu diperbaiki. Namun, apa jadinya jika justru dalam ruang kosong itulah letak kekuatan sejati?
Bayangkan kanvas kosong sebelum seorang seniman mulai melukis. Jika kanvas sudah penuh dengan warna dan bentuk, tak ada ruang tersisa untuk menciptakan sesuatu yang baru. Sama seperti itu, keheningan adalah tempat di mana kreativitas lahir, di mana pikiran dapat bernapas, dan di mana makna menemukan jalannya. Dalam meditasi, kita duduk dalam diam bukan untuk mencari sesuatu, tetapi untuk mengalami keberadaan tanpa gangguan. Keheningan mengajarkan kita bahwa di balik kebisingan pikiran, ada ruang luas yang tenang, sebuah tempat di mana kita dapat melihat kehidupan dengan lebih jernih. Para pemikir besar sepanjang sejarah memahami bahwa momen-momen inspirasi sejati sering datang bukan dari upaya keras, tetapi dari keheningan. Nikola Tesla menemukan banyak gagasannya dalam kesendirian. Leonardo da Vinci memahami pentingnya ruang kosong dalam desain, bahkan dalam musik, jeda di antara nada-nada adalah yang membuat melodi menjadi hidup. Kita hidup dalam ilusi bahwa semakin banyak yang kita tambahkan, entah itu kata-kata, pekerjaan, atau kesibukan, semakin bernilai hidup kita. Padahal, justru dalam apa yang kita lepaskan, kita menemukan esensi yang sebenarnya. Seperti langit malam yang terlihat megah karena ruang hitamnya yang luas, kehidupan kita menemukan makna bukan dalam apa yang dipenuhi, tetapi dalam ruang yang kita biarkan tetap kosong. Jadi, beranilah untuk berhenti, berdiam, dan mendengarkan. Dalam keheningan, Anda tidak kehilangan sesuatu. Justru di sanalah Anda menemukan diri Anda yang sebenarnya. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.